Hmm. Ya. Jadi kita akan bahas tentang ilmu hadis. Jadi saya mohon semua yang hadir di kesempatan kali ini kita sama-sama eh, apa namanya fokus, fokus. Karena ini ilmu hadis adalah ilmu yang kalau orang paham ini, insya Allah dia paham, dia baca kitab apa namanya Bulughul Maram, dia baca kitab hadis Arba'in Nawawi, kemudian dia baca kitab bahkan kitab Sahih Bukhari, dia tahu tuh kategori hadis-hadis dalam ilmu hadis. Makanya ini sangat-sangat penting. Jadi kita bukan hanya paham tentang makna hadis yang terkandung di dalam sabda Nabi Muhammad, tapi juga kita paham nanti hadis ini kategorinya apa. Jadi betul-betul mencetak ahli hadis. Begitu. Baik. Ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar sama-sama. Apa itu ilmu hadis? Ini penting untuk kita ketahui. Selama ini kita tahu kita harus berpatokan pada hadis Nabi. Kita harus ikut hadis Nabi. Kemudian ini hadisnya apa nih derajatnya? Sahih, Hasan, atau Dhaif, dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu mana itu hadis, mana itu asar, mana itu bukan hadis. Jadi sekarang kita akan menelaah lebih dalam apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis definisinya adalah kullu setiap ma udifa yang disandarkan ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin hmm, min qaulin baik daripada qaul. Qaul itu apa? Qaul itu adalah ucapan. Jadi ucapan, kemudian tindakan, kemudian persetujuan, dan yang terakhir adalah sifat. Jadi hadis itu bukan tentang perkataan Nabi doang. Jadi yang selama ini mungkin di antara kita pahami, hadis Nabi itu perkataan Nabi. Tidak sesederhana itu. Jadi hadis Nabi itu ada yang berupa ucapan. Satu, dua, tindakan. Tiga, persetujuan. Empat, sifat Nabi. Jadi ada empat. Bukan hanya kita bicara tentang ucapan Nabi. Qalan Nabi atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan wawasan yang lebih luas. Hadis itu bukan hanya tentang ucapan, tapi tindakan, persetujuan, dan sifat. Qaul, fi'al, takrir, dan sifat. Ada 4 poin. Baik. Sama-sama kita sebelum saya next slide-nya, kita lanjut slide-nya, saya ingin eh, mencoba keaktifan para peserta yang hadir di Zoom meeting kali ini. Mungkin dari Umi. Umi, Umi, Ya, hadis itu terbagi menjadi berapa? Ada ini empat. yang dimulai. Ya, ada 4. Satu, ucapan. Ucapan, Dua, tindakan, tindakan, hmm, tujuan, tujuan, dan sifat sifat Nabi. Nabi. Sifat Nabi, gitu ya. Nanti kita akan kasih contohnya masing-masing, mungkin agak biar agak lebih mudah kita cerna. Jadi hadis secara umum terbagi menjadi 4: perkataan, tindakan, pengakuan, sifat. Perkataan bahasa Arabnya qauli, gitu ya. Kita samakan persepsi supaya nanti ketika bicara tentang hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, nggak bingung. Saya ulangi sekali lagi. Perkataan, nggak apa-apa di off kan mic-nya, yang penting mulutnya cuap-cuap. Mulutnya ini kebuka gitu. Baik. Perkataan, hadis qauli. Baik. Dua, tindakan, hadis fi'li. Fi'lun. Diambil dari fi'lun. Apa itu fi'lun? Tindakan. Pengakuan, takrir. Makanya ada tuh ikrar. Nah, ikrar itu diambil dari bahasa Arab.
yaitu takrir. Kemudian terakhir adalah sifat. Saya ulangi sekali lagi. Hadis perkataan bahasa Arabnya hadis qauli. Hadis tindakan hadis fi'ali. Fi'li. Hadis pengakuan hadis takriri. Takdir. Kemudian sifat sifat ya. Jadi ada 4. Baik, saya akan bertanya kepada yang mau menjawab. Silakan, siapa yang pengen? Bu Uun, ya Bu Uun. Boleh Bu Uun. Hadis perkataan namanya? Qauli. Hadis tindakan, Tindakan fi'li. pengakuan, Takriri. sifat, Apa tadi? Tahu sifat ya tetap sifat. Sifat. Sifat tetap sifat. Baru Sifat itu gabung. tetap sifat. Baru Iya. gabung. Jadi di sini kita ada 4. Ada 4. Saya akan terus ulangi biar familiar di telinga kita. Hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis qauli adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi. Loh, memang ada hadis yang nggak diucapin sama Nabi? Ada. Ada. Hadis Jadi bukti. khusus hadis qauli adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nih, di contohnya gini. Hadis qauli dari Utsman radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata-kata orang yang paling baik di antara kalian, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini diucapkan oleh siapa? Oleh sahabat Utsman atau oleh Nabi Muhammad? Nabi. Oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu ini disebut dengan hadis qauli atau hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Gampang ya? Ini pokoknya setiap hadis itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad namanya hadis qauli. Sederhananya gini. Hadis qauli adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan perantara lisan beliau. Biasanya bisa diidentifikasi ini hadis qauli atau bukan dari mana? Dari ada perkataan qala, ada redaksi qala, ada atau ada redaksi yaqulu. Oke, gitu ya. Ada qala, ada yaqulu. Saya ulangi. Hadis qauli adalah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dengan lisan beliau. Biasanya redaksinya qala atau yaqulu. Jadi kalau kita temukan dalam dalam kitab hadis, kemudian ada bahasa gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu hadis apa? Qauli atau fi'li? Qauli. Apa namanya? Kenapa, apa ciri-cirinya? Kenapa bisa kita katakan bahwa hadis itu qauli? Karena ada kola. Ada qala. Ada qala. Sampai sini paham ya? Kita nggak akan lanjut ke slide selanjutnya kalau masih agak sedikit ngambang. Insya Allah paham di sini ya, kita samakan. Kita paham semuanya insya Allah. Kita lanjut. Tadrib atau latihan. Kita akan latihan nih sekarang nih. Bicara tentang hadis qauli atau hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tadrib atau latihan. Bismillah. Boleh dibaca. Yang pertama siapa yang mau baca? Silakan. Siapa yang mau baca? Nah, yang mau baca siapa? Yang mau baca aktifin ini ya. Saya Iya Mi, silakan Mi. Manakah hadis yang qauli? Nanti kita baca dulu tiga-tiganya nanti, baru setelah itu kita jawab bersama-sama. Maksudnya suruh baca apa suruh pilih? Baca Mi. Oh baca semuanya. Ya boleh semuanya.
Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alam tuh ayya. Aduh ini kadang Lailatul Lailatul Bisa nih, Qadri. bisa nih. dia apa nih? Laila. Dia oh Lailatul Lailatul ma aku lufiha. Mhm. Qala qawli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, sekarang saya Radhiyallahu anhu qala Hmm. sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Yang terakhir nih. Sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yusawisu fahu bisiwak. Baik. Sekarang, sama-sama ya. Boleh kita aktifkan mic-nya yang memungkinkan untuk diaktifkan mic-nya, boleh diaktifkan mic-nya. Sekarang kita sama-sama. Di antara nomor 1, 2, 3, mana hadis qauli? nomor 2. Berdua. Nah, ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Oke. 2. Siapa yang Nomor bilang 1? Siapa yang Saya. bilang 1? Ya, Saya, Bu Un. Dari mana taunya? Itu ada kola. Ada kola. Iya, betul. Ada kola. Oh, sebentar, maaf. Ada kola. Ini kolanya kembali ke siapa? Ke Rasulullah. Berarti ini yang ngomong Rasulullah. Kalau yang ngomong Rasulullah berarti dia hadisnya namanya hadis Kauli. qauli. Baik. Siapa yang bilang 2 tadi? Saya. 2 juga. Ada kola juga. Iya, betul. Ini jebakan Batman. Ada kola juga. Benar, jangan ragu-ragu. Kalau itu benar, katakan yang benar. Yang hak, katakan yang hak. Yang batil, katakan yang batil. Jadi, Arinal dari haq. mana kita tahunya? Salah Dari mana kita tahunya? Kola sami itu. Ada kolanya. Kami itu aku mendengar Rasulullah. Ya Yang mana? Yang benarnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya kulu. Kok tahu hadis qauli itu dari kola atau dari yakulunya? Ayo. Kola. Kola, Ustaz. Nah, dari mana? Dari kola atau yakulunya? Ya kulu. Ya, Ya kulu, Ustaz. siapa Ya yang kulu. Ya kulu. Ya kulu. yakulu makan atau berkata nih? Dia berkata. Kalau makan yakulu gitu ya. Oke, sekali lagi kita samakan jawabannya. Dari mana kita tahu ini hadis qauli? Dari kola atau dari yakulu? Kola dan yakul. Ya kulu. Satu aja, nggak boleh 2. Ya kulu. Dari kola atau yakulu? Ya kulu. Oke, yang bilang kola dulu. Yang bilang kola tadi ada suara kola. Silakan. Siapa yang bilang kola? Boleh. Kola. Kenapa kola? Karena yang berkata Rasulullah. Karena yang berkata Rasulullah. Ya. Kemudian siapa yang bilang yakulu? Saya, Ustaz. Kenapa? Karena yang menyampaikan Umar pernah mendengar Rasul berkata. Iya, betul. Jadi sebenarnya dengar ya, betul. Yang kola di sini adalah Umar. Nah, kola di sini siapa? Umar. Makanya Sami atau ini kata-kata siapa nih? Sami Rasulullah. itu saya Mendengar. ini kata-kata siapa? Sami atau Rasulullah? Perkataan Umar. Nabi yang mana tadi? Yaqulu. Gitu ya. Jadi yang Rasulullahnya adalah yaqulu. Baru ini kata-kata Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya dan itu tergantung niat. Oke ya. Ini fix qauli, Yang ketiga. Qauli atau bukan?
Ada qauli atau bukan? Fi'li ini Bukan. fi'li. Bukan. Ini fi'li. Oh, udah dijawab aja Fili. Siapa yang jawab Fili itu? Belum dipelajari. Saya. Bu, belum dipelajari, Bu. Belum dipelajari. Belum. Pelan-pelan. Bilang saja bukan. Bukan. Kenapa? Bukan. Karena kita tidak temukan ada kata kola, jika kita tidak temukan ada kata-kata Yakulu. yakulu. Bisa dipastikan bahwa ini bukan hadis qauli. Ya, hadis apa? Nah, nanti kita bahas hadis itu apa. Baik. Oke, semuanya sudah paham ya? Apa itu hadis qauli? Paham? Baik. Patokannya Sampai kola yakulu. Ya, kola Patokannya atau kola yakulu. yakulu. Selesai. Kita next. Slide selanjutnya. Di sini hadis fi'li. Fi'li. Boleh nanti kita lihat di sini, lihat di layar. Fi'li. Fi'li itu kan fi'lun. Apa itu fi'lun? Fi'lun itu Fa'ala ya. berarti hadis fi'li adalah hadis tulisannya Perbuatan gini nih, fi'li. Yang Fi'li. dilakukan. Hadis perbuatan atau aktivitas atau Nabi. perbuatan yang dilakukan Nabi. oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya hadis fi'li. Ya, hadis fi'li dilakukan oleh Nabi. Nabi nggak ngucapin nggak? Ini perbedaannya nanti. Ada ucapan, ada tindakan. Kalau tindakan namanya fi'li, kalau perbuatan namanya qauli. Qauli. Saya ulangi sekali lagi. Ini tadi belum kita bahas. Kalau qauli itu kan qala. Asalnya qala itu qawala. Qawala. Ini sorof, nggak apa-apa, masuk ke sorof. Yang penting nggak kena saraf. Qawala. Tapi karena ngucapinnya susah, wawunya berubah menjadi alif. Jadinya qala. Nah, kalau dimasdarkan, qaul. Kembali lagi ke rumus awal. Jadi, qauli. Ini mah nggak apa-apa, nggak usah dipahami. Yang jelas, hadis itu terbagi menjadi, yang pertama, hadis ucapan namanya qauli. Gini ya, qauli. Yang kedua, namanya Fi'li. fi'li. Kalau qauli apa? Ucapan. Kalau fi'li namanya Perbuatan. atau tindakan. Apa itu qauli? Setiap segala sesuatu yang diucapkan. Siapa yang ngucapin? Nabi. Kemudian yang kedua, hadis fi'li, setiap segala sesuatu yang lakuin. Nabi. Gitu. Oke, sampai sini insya Allah semuanya saya anggap paham. Hadis fi'li, adapun hadis fi'li adalah hadis yang bersumber dari para sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi. Oke, saya ulangi sekali lagi. Saya tadi di jalan ngeliat ada ustadz pakai peci hitam, pecinya miring sebelah. Pecinya miring. Berarti saya ngeliat ustadz pakai peci miring. Yang ngeliat siapa? Saya. Yang diriwayatkan siapa? Ustadz. Gitu. Jadi segala sesuatu yang dilihat oleh sahabat. Nah, sahabat melihat siapa? Melihat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu muncullah periwayatan, saya melihat Nabi Muhammad makan kurma setiap pagi 3, setiap sore 3. Nabi ngucapin atau enggak? Enggak. Yang dari mana kita tahu? Dari perkataan sahabat yang melihat tindakan Nabi. Oke, sebelum lanjut, paham apa enggak ibu-ibu semuanya? Saya pengen semuanya paham. Paham ya? Paham ya, insya Allah ya?
Jadi setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan dilaporkan oleh sahabat. Dilakui Nabi, dilaporkan atau diriwayatkan oleh sahabat. Namanya hadis fi'li. Oleh sederhananya, hadis fi'li adalah segala aktivitas Nabi yang dilihat oleh para sahabat, yang kemudian diceritakan oleh sahabat kepada sahabat yang lainnya. Inilah yang disebut dengan hadis fi'li. Contohnya, lihat daripada slide-nya, boleh dilihat sama-sama. Satu orang saya izin minta tolong dibacakan. Ya, silakan, boleh Bu Runia. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza qoma minal laili yasu Yushawisu. yusawwisu ini apa Sat? Fahu. Bisu Bisi. bisiwak Mm-mm. bisiwak. Lihat. Oke, ulangi sekali lagi. Karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili apa nih? Yushawisu. Yusawisu fahu bisiwak. Fah itu sama kayak famun, artinya mulut. Famun Ya, bisiwak. boleh dibaca artinya? Telah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Nabi ngucapin atau enggak? Enggak. Enggak. Yang ngucapin siapa? Sahabat. Siapa itu sahabatnya? Huzaifah. Berarti kan ketika Nabi bangun tidur, Huzaifah tuh memperhatikan Nabi, benar ya? Iya. Lihat sama Huzaifah. Rasulullah bangun dengan sholat tahajud. Oh, Rasulullah ternyata pakai siwak sebelum tahajud. Satu, berarti kan ada ada hukum dari sahabat Huzaifah bilang bahwa Rasulullah sebelum sholat tahajud bersiwak. Ada riwayat lagi bilang bahwa yang diambil bukan sebelum sholat tahajudnya, tapi pas bangun tidur. Kan beda-beda tuh. Ya enggak? Ada sebelum sholat diambilnya, ada pas bangun tidur. Jadi ada sudut pandang yang beda. Satu sahabat ngambil sudut pandang sunnah bersiwak ketika mau sholat. Satu sahabat lagi ngambil sudut pandang sunnah bersiwak ketika baru bangun tidur. Benar apa ya? Benar apa enggak? Benar ya? Dari mana tahunya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Ini Nabi tidak berkata, tapi Nabi melakukan yang kemudian direkam oleh sahabat Hudzaifah, dirilislah hadis ini tindakan Nabi Muhammad SAW. Ini hadis disebut dengan hadis fi'li. Kenapa hadis fi'li? Karena hadis ini Nabi Muhammad melakukannya tapi tidak berkata atau bersabda. Ini hadis apa bukan? Hadis. Sunnah apa bukan? Sunnah. Ya. Jadi udah dua nih kategori hadis. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Selesai. Baik. Udah kita paham nih. Sekarang sebelum kita melanjut, kita ada tadrib, saya ingin minta resume dari para umahat yang hadir di sini. Boleh? Siapa yang siap? Atau siapa yang mau kasih ringkasan tentang hadis qauli dan hadis fi'li, apa itu dan contohnya? Silakan. Boleh. Saya Ustadz. Ya, buatin, halan.
Hadis yang sudah saya dengar hari ini ada dua. Satu hadis qauli atau berarti ucapan. Adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dengan lisan beliau atau perkataan yang langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya atau ciri khasnya adalah ada kata-kata qala atau yaqulu. Yang kedua adalah hadis fi'li atau hadis yang berarti perbuatan atau aktivitas. Di sini bahwa semua hadis ini bersumber dari sahabat yang menyaksikan atau melihat langsung Nabi Muhammad melakukan hal tersebut, lalu ditulislah atau dikatakanlah oleh sahabat tadi gitu. Iya, Bentuk betul. sebuah perbuatan. Iya, betul. Biasanya kalau hadis fi'li itu ada kata-kata kana atau kunna. Tulis ya. Ini lupa dicatat. Biasanya ada kata-kata kana atau kunna. Ya, Kana atau kunna atau kuntu. Kuntu ma'an Nabi biasanya gitu kan. Saya pernah bersama Nabi. Kuntu ma'an Nabi itu artinya saya pernah bersama Nabi. Kunna, kami pernah. Biasanya ada kata-kata ma'an Nabi. Nah, itu berarti apa? Fi'li. Atau kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngelakuin ini. Atau biasanya ada kata-kata ro'aitu. Ro'aitu artinya apa? Saya melihat. Saya telah melihat. Saya telah melihat. Kalau kanan Nabi pernah melakukan. Kunna ma'an Nabi, kami pernah bersama Nabi. Kuntu ma'an Nabi, saya bersama Nabi Muhammad. Ngelakuin ini. Oke. Sudah ya? Selesai sudah. Pembahasan tentang fi'li. Nah, kita lanjut. Jika ada kontroversi, ini kok hadis saya temukan hadis qaulinya bertentangan sama hadis fi'li. Ini secara tidak langsung kan berarti ada nggak konsisten. Rasulullah kok nggak konsisten. Satu waktu bilang ini, di lain waktu bilang yang bertentangan. Jadi kalau ada kontroversi antara hadis qauli dengan hadis fi'li, mana yang didahulukan? Bismillah. Solusinya adalah kalau kita menemukan pertentangan antara dua hadis, dahulukan hadis qauli daripada hadis fi'li. Ini namanya ilmu hadis. Kalau kemarin kita bilangnya syarah hadis. Kalau ini ilmu hadis. Kalau kemarin syarah daripada hadis. Kalau ini ilmu daripada hadis. Oke. Kenapa didahulukan hadis qauli ketimbang hadis fi'li? Kenapa didahulukan sabda Nabi daripada perbuatan Nabi? Kita baca di nomor atau poin yang kedua. Karena hadis fi'li bisa jadi khusus untuk Nabi saja, tidak boleh dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang bisa kasih contoh hadis fi'li yang hanya khusus untuk Nabi Muhammad, umatnya mah nggak boleh? Apa kira-kira perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh umatnya? Puasa. Tahajud.
Puasa. Puasa. Puasa apa? Puasa wisol, Wisol. ya kan? Puasa wisol dilakuin oleh Nabi, tapi tidak boleh dilakukan oleh umat Nabi. Kemarin kita sudah berkali-kali bahas puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Adalah menyambung puasa. Hari ini puasa, maghribnya nggak buka, lanjut ke hari kedua. Itu nggak boleh dilakuin sama umat. Kalau Nabi boleh. Kata Nabi, innama at'amani rabbi wa asqini. Yang kasih makan, yang kasih minum saya, Allah langsung. Gitu. Contoh lagi, yang tidak boleh dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, tapi khusus dilakuin sama Nabi apa? Lebih daripada 4, ya kan? Ada riwayat, Poligami. iya. Poligami, Ustaz ya? Kalau poligami enggak apa-apa, yang nggak boleh itu 4. Kalau Nabi Muhammad SAW kan istrinya 9, ada satu istrinya 11. Gitu. Nggak Jadi boleh, yang nggak orang boleh biasa nggak boleh. Orang itu biasa nggak boleh. turun kali. Nggak Itu boleh. dia bukan jatuhnya mubah. Bahkan ada satu pendapat dari Syekh Ali Al-Rahman Al-Jufri itu jatuhnya kalau tidak adil maka sifatnya makruh begitu. Jadi tidak serta-merta langsung sunnah. Karena dilakuin Nabi, bukan semua yang dilakuin Nabi itu sunnah. Contohnya gini. Maka ini perlu ya, ilmu hadis itu perlu untuk ditelaah. Karena Nabi SAW karena qauli, fi'li atau takriri. Karena Fi'li. 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 Ya kan? Berarti ada yang nyeritain nih. Karena Nabi SAW yusolli wa ma'ahul al-Husain wal Hasan. Nabi Muhammad SAW pernah sholat dan beliau menggendong Hasan dan Husain. Menggendong Hasan dan Husain. Oke, sekarang apakah jawab ya? Apakah setiap yang dilakukan Nabi itu menjadi sunnah? Tidak. Ayo jawab, Ibu. Tidak. Tidak. Ya kan? Bahkan bisa menjadi haram. Bahkan bisa, contohnya haram apa tadi itu? Masa Puasa wisol. Puasa wisol. Atau menikah lebih daripada 4. Itu kan haram. Itu dilakuin Nabi, tapi haram. Oke. Contoh yang dilakuin Nabi, tapi mubah. Jatuhnya bukan sunnah. Apa itu? Menggendong anak ketika sholat. Benar nggak? Kan Nabi Muhammad gendong tuh cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Wah, ini repot. Ini repot sekali kalau seandainya ini menjadi sunnah. Mau sholat nyari bocah dulu. Sini. Bapak ente mana? Bapak ente lagi di rumah nggak sholat. Ini ente ane gendong. Gitu. Biar ane dapat sunnahnya. Repot kan? Jadi menggendong anak ketika sholat hukumnya bukan sunnah walaupun dilakuin sama Nabi. Tapi hukumnya mubah. Boleh gitu ya. Boleh. Dan lagi kalau misalnya kalau anaknya ngompol walaupun pakai pampers, kalau hukum fikih itu kalau anak ngompol kemudian kita megang anak tersebut itu nyetrum. Kita juga batal gitu ya. Kecuali kita pastikan bahwa anak tersebut tidak tidak ngompol atau baru ganti pampers, itu nggak apa-apa kalau kita pegang atau kita gendong gitu. Tapi kalau misalnya anak tersebut pampersnya basah atau misalnya dari sore belum diganti, kemudian kita sholat maghrib gendong anak tersebut, atau kita sholat zuhur gendong anak tersebut sambil digendong misalnya, maka sholat kita tidak sah gitu. Karena nyetrum sama itu nyetrum juga tuh, karena dia apa namanya ada najis yang nggak keluar.
Baik. Eh, kita jauh banget pembahasannya. Kenapa ke situ-situ? Oke, mana tadi? Poin yang kedua. Karena hadis fi'li bisa jadi khusus untuk Nabi. Yang ketiga, sudut pandang hadis fi'li berdasarkan dari perspektif sahabat yang melihatnya. Setuju ya? Karena Nabi nggak ngucapin itu berarti yang ngucapin siapa? Sahabat. Sahabat berarti kan sudut pandangnya sahabat itu berbeda-beda. Jadi dahulukan hadis qauli daripada hadis fi'li ketika ada kontroversi, ketika ada pertentangan di antara dua hadis. Kita kasih contoh dan kita kasih kasus. Boleh satu orang bantu baca contohnya? Nggak usah deh, nggak usah. Contohnya gini, pada kasus, jadi kan makruh. Kalau orang jadi ada larangan, tapi larangannya bukan haram, bukan berarti orang minum berdiri langsung dapat dosa, enggak. Tapi larangannya sifatnya makruh. Hadis qauli diucapkan oleh Nabi Muhammad. Lama ra'a rajulan yashrabu qa'iman. Nabi Muhammad pernah melihat seorang laki-laki itu minum sambil berdiri. Kemudian Nabi Muhammad bilang ke orang itu, orang yang lagi berdiri, "Atuhibbu an yashraba ma'aka al-hayy?" Kamu senang nggak kira-kira kalau seandainya satu gelas sama kucing? Jadi minumnya bareng kucing. Kemudian kata orang itu, tentu tidak. Lah ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, Qala, berarti qala di sini adalah Nabi Muhammad. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, dan demi jiwaku atau jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, laqad shariba ma'a man huwa syaddu minhu syaitan. Telah minum bersama kamu seseorang yang lebih buruk daripada kucing, yaitu setan. Gitu. Jadi kalau orang minum sambil berdiri, kata Nabi Muhammad, ada orang minum sambil berdiri, kata Rasulullah, ente mau nggak tuh kalau misalnya satu gelas sama kucing? Nggak mau ya Rasulullah. Ada. Kalau ente minum sambil berdiri itu ada yang lebih buruk daripada ente minum sama kucing. Sama siapa Rasulullah? Sama setan. Ini yang ngomong siapa? Rasulullah. Baik. Selesai sampai situ. Berarti ada larangan minum sambil berdiri. Makruh minum sambil berdiri. Hadisnya apa? Qauli, diucapkan oleh Nabi Muhammad. Poin kedua. Waruya asyurb qa'iman min fi'li Ali bin Abi Thalib wa rufi'a hadzal fi'l ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Oke. Sekarang kita temukan dua hadis yang saling bertentangan. Satu waktu Nabi Muhammad melarang orang minum sambil berdiri. Satu waktu lagi Nabi Muhammad minum sambil berdiri. Mana yang lebih kuat? Hadis qauli atau hadis fi'li? Qauli. Berarti ya. Dan kita nggak boleh bilang minum berdiri itu haram. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah itu melakukan sesuatu yang haram, benar nggak? Iya, jadi Rasulullah minum berdiri berarti Rasulullah ngelakuin dosa nih, nggak mungkin, tidak mungkin Rasulullah melakukan perbuatan dosa. Berarti kita turunin larangannya, yaitu makruh kalau seandainya tidak ada hajat, kecuali memang kalau kita duduk tempat tersebut kotor, ditakutkan baju kita terkena najis, maka boleh minum sambil berdiri seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menurut riwayat sahabat Ali. Sampai sini, insya Allah paham semua ya. Baik. Kesimpulan, dahulukan hadis qauli jika bertentangan dengan hadis fi'li. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita bahas tentang hadis fi'li dan hadis qauli. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, slide selanjutnya. Insya Allah semuanya paham? Atau ada yang perlu diulang?
Bu Purna, diulang atau tidak? Bu Atin, Bu Un, Bu Runia, Iya Ustadz, insya Allah paham. Insya Allah. Umi, Umi Yuri, Katara, Bu Sarah, Umu Penita, Umu Abian. Lanjut ya. Kita lanjut. Yang ketiga. Yang pertama, hadis qauli. Yang kedua, hadis fi'ali. Yang ketiga, hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Satu orang, silakan untuk dibaca. Boleh bantu baca? Biar kita aktif. Siapa saja boleh. Ya, Ustaz. Suatu Ya, aktivitas yang monggo. Silakan. Boleh, Adalah siapa? hadis takriri adalah suatu aktivitas yang dilakukan bukan oleh Nabi Muhammad seperti sahabat dan terjadi di masa Nabi, namun Rasul tidak memungkiri hal tersebut karena tidak mungkin Nabi membiarkan kemungkaran terjadi. Iya. Jadi gini, kalau tadi kita bicara hadis qauli yang diucapin Nabi. Dua, fi'lin Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Ini yang ketiga, hadis takriri. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan, tapi yang melakukan adalah sahabat. Ya enggak? Jadi Nabi nih, Nabi enggak ngucapin enggak, kemudian ngelakuin enggak, tapi yang ngelakuin orang lain, yaitu sahabat. Saya kasih ini aja, ilustrasi di papan tulis. Ini, kalau tadi qauli, itu qauli, diucap, ini sandarannya Nabi, kemudian fi'li, sandarannya Nabi. Sekarang takriri, Nabi enggak ngelakuin. Yang melakukan siapa, apa Romahat? Sahabat. Sahabat. Ini ternyata juga disebut dengan hadis. Tapi hadisnya takriri. Kenapa? Karena takriri itu adalah dilakukan oleh sahabat di masanya Rasulullah. Rasulullah tahu dan membiarkan hal tersebut. Kalau dibiarin berarti dapat persetujuan, dapat legalitas dari Nabi. Nabi diam tuh, berarti dilegalitaskan oleh Nabi. Berarti itu perbuatan boleh. Gitu ya. Ya, kalau yang takriri tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Kenapa ini dianggap hadis? Karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan kalau itu nggak boleh, kalau itu dosa, nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. Kalau itu nggak boleh, biasanya Rasulullah langsung bilang, jangan ngelakuin ini tidak baik dan seterusnya, gitu ya. Habis ini saya rasa kita paham tentang hadis takriri. Kita lanjut di contohnya. Contoh hadis takriri. Saya akan bacakan tentang contoh hadis takriri. Ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya, enggak saya tulis nih. Aku mendapatkan sebuah kantong dari kulit. Ada kantong itu terbuat dari kulit, berisi lemak. Lemak itu berarti gaji gitu ya, bener nggak? Bukan satu ini. Kalau gaji sama lemak sama nggak? Sama. Ya. Kalau gaji sama lemak sama kan ya? Pokoknya sahabat tersebut nemuin kantong gede gitu yang berisi lemak. Saat itu beliau nemuinnya pas perang Khaybar. Lalu sahabat itu, barang itu kusimpan dan aku berkata. Dia ngomong nih, wah ini punya saya. Kemudian kata sahabat tersebut, saya nggak akan kasih barang ini sedikit pun kepada orang lain. Kemudian pas lagi ngomong kayak gitu, lagi teriak, tiba-tiba dia nengok ada Rasulullah di sampingnya. Itu kan malu banget tuh. Malu itu. Jadi lagi ngambil barang, ini punya saya, nggak boleh ada yang minta. Pas nengok ternyata Rasulullah.
Kemudian Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah bilang, iya, itu buat kamu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini kemudian disebut dengan hadis takriri? Pertama, lemak itu atau gaji itu menurut orang Yahudi itu nggak boleh dimakan. Jadi orang Yahudi itu nggak makan lemak, nggak makan gaji. Jadi untuk membedakan orang Yahudi dengan orang Islam, maka banyak-banyaklah makan tetelan, gitu ya. Jadi kan kalau supaya menyelisihi engkau dengan Yahudi, potong kumismu, panjangkan jenggotmu, kita ambil. Supaya menyelisihi orang Yahudi dengan kita orang Islam, orang Yahudi nggak makan tetelan, maka orang Islam belilah tetelan tanpa beli bakso. Gitu ya. Berarti memang lagi nggak punya duit, jadinya beli tetelan doang, baksonya nggak dibeli. Gitu. Jadi Rasulullah nggak makan itu kulit, nggak makan lemak. Kemudian Rasulullah juga nggak ngelakuin. Kemudian Rasulullah juga nggak bilang bahwa lemak itu boleh. Benar nggak ya? Benar ya? Tapi Rasulullah menyaksikan hal tersebut, kemudian Rasulullah tersenyum. Kalau tersenyum berarti Rasulullah mengiyakan dan itu dilegalkan oleh Rasulullah. Makanya hadis ini disebut dengan hadis takriri. Setuju sampai sini ya? Dilakuin oleh sahabat, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW menyaksikan hal tersebut dan tidak melarangnya. Ini hadis takriri. Baik. Contoh lain, boleh satu orang baca? Siapa aja boleh? Nggak ada? Yang mau baca silakan. Saya start. Nah, Muhammadiyah. Contoh hadis takriri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, ada dua orang pria keluar bersama, lalu masuklah waktu sholat. Namun mereka tidak membawa air. Lantas keduanya bertayamum dengan permukaan tanah yang bersih. Kemudian keduanya melaksanakan sholat. Beberapa saat kemudian, belum keluar dari waktu sholat tadi, mereka berdua mendapati air, maka salah seorang dari mereka mengulang sholatnya dan wudhu. Namun, yang satunya lagi tidak mengulangi sholat. Setelah itu, keduanya menemui Rasulullah SAW dan mereka menyampaikan persoalan tersebut kepada beliau SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi sholatnya, kamu telah menepati sunnah dan sholatmu sudah mencukupimu. Lalu beliau berkata kepada yang mengulangi sholat, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 338. Iya, barakallahu fiik. Jadi kan dari hadis ini kita tahu bahwa yang melakukan ini bukan Rasulullah. Yang berkata suruh wudhu lagi, ulang sholat lagi juga bukan Rasulullah. Siapa yang melakukan? Sahabat. Ya, sahabat kan dua-duanya. Jadi ada dua sahabat. Kemudian pas waktu masuk sholat nggak nemuin air. Akhirnya dua-duanya inisiatif untuk tayamum. Udah selesai sholat, ternyata ada air. Gitu. Ada air. Yang satu mah ulang sholat dengan wudhu dia, kemudian ulang sholat lagi. Yang satu mah nggak sholat lagi. Kenapa? Karena dia nyangkanya saya udah sholat kok tadi pakai tayamum, ngapain saya diulangi lagi? Betul ya? Betul. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban bahwa yang tidak mengulangi sholat itu sesuai sunnah. Artinya memang kalau tidak menemukan air boleh tayamum. Kalau sudah selesai sholatnya tidak perlu diulangi. Kemudian orang yang kedua, alih-alih Nabi menyalahkan orang yang kedua karena mengulangi sholatnya, Nabi malah memberikan statement yang sangat luar biasa. Nabi bilang, kamu yang ngulangin sholat lagi, kamu yang 2 kali sholat, kata Nabi Muhammad, dapat 2 pahala. Gitu ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa hadis ini sebenarnya bukan perkataan Nabi, juga bukan yang dilakuin Nabi, tapi yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi Muhammad tahu hal tersebut. Ini yang disebut dengan hadis takriri. Alhamdulillah.
Bila paham? Sudah ya? Baik. Kita nafas dulu. Setelah itu kita tadrib atau latihan. Mau langsung aja ya? Langsung. Boleh. Dibaca satu orang. Kemudian kita identifikasi. Ini hadis mana nih? Hadis qauli, takriri, atau fi'li? Boleh satu orang baca? Ustaz, Iya, lihat. Silakan. dari Amru bin As, dia berkata, saya pernah bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali ketika perang Jatus Salasil. Sehingga saya takut akan binasa jika saya mandi. Maksud binasa di sini adalah takut sakit gitu ya. Kemudian sholat subuh mengimami para sahabatku. Lalu hal itu mereka laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kembali ke Madinah. Beliau bertanya, Amru, engkau sholat mengimani para sahabatmu dalam keadaan junub. Maka saya katakan kepada beliau tentang apa yang menghalangiku untuk mandi, dan saya katakan sesungguhnya saya pernah mendengar Allah berfirman, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Hadis riwayat Abu Daud 334 dan Ahmad 17.845. Oke, sekarang boleh diaktifkan mic-nya masing-masing. Semuanya yang memungkinkan diaktifkan mic-nya boleh diaktifkan. Sudah ya? Ya. Hadis ini hadis qauli, fi'li, atau takriri? Takriri. Nah, mantap ya. Semuanya udah paham, Masya Allah. Kenapa dikatakan hadis takriri? Rasulullah tidak mengatakan apa-apa. Karena contoh yang melakukan Amru bin Al-As. Iya, karena yang melakukan adalah sahabat Nabi, bukan Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Boleh. Oke, silakan. Lanjut. Siapa yang mau baca hadisnya? Yang kedua. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu Puna. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjasat fa iza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblata. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah melaksanakan sholat di atas tunggangannya, menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang wajib, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sebelum kita identifikasi hadis ini, jadi hadis ini bercerita bahwa sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan. Ya kan? Rasulullah melaksanakan sholat di atas tunggangannya. Itu berarti sholat sunnah. Tapi jika beliau melaksanakan sholat wajib, ya kalau sholat wajib beliau turun menghadap kiblat. Jadi kalau sholat sunnah itu kalau di dalam kendaraan tidak wajib menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib diusahakan terlebih dahulu menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena nggak mungkin Rasulullah sholat sunnah di atas kudanya dalam keadaan berdiri. Ya kan? Kalau dalam keadaan berdiri, ini repot. Bagaimana cara sholatnya? Berarti sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Tapi kalau sholat wajib itu harus dalam keadaan berdiri. Kalau mampu, gitu ya. Itu
kesimpulan hadis yang kita baca di slide kali ini. Sekarang pertanyaannya, hadis ini fi'li, qauli, atau takriri? Fi'li. Ya, Qauli. Fi'li. Fi'li. fi'li, fi'li. Fi'li ya fi'li. Jangan ikut-ikutan, ayo. Fi'li. Qauli Ustaz. Qauli, oke. Saya mau dengar yang qauli dulu. Saya mau dengar yang qauli. Siapa? Mana yang ada- qauli? Fi'li Karena Ustaz, ada kana. Kana, Yang qauli kola dulu. dan kana. Qala Kita harus dan kana. mendulukan yang qauli. Apabila ada dua kontroversi. Itu Oke. kolanya Jabir. Qala ada Dan kana, maka kana. dahulukan qala gitu ya. Baik. Oke, yang bilang fi'li siapa? Saya Karena, Ustaz. Satu orang. karena dilakukan silakan. Rasulullah. Karena Rasulullah Iya. ada kanannya. Baik. Oke. Ini yang berkola adalah Jabir. Jabir. Berarti ini adalah kana Rasulullah SAW. Kalau kana Iya. berarti apa? Fi'li. Fi'li ya. Jadi yang berkola adalah Jabir kan. Jabir kola melaporkan. Jabir kola meriwayatkan. Jabir kola merilis satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat, gitu ya. Ini berarti fi'li. Masya Allah. Kita lanjut. Yang ketiga, silakan satu orang. Boleh satu orang baca? Saya ada Ustaz. Oh, ya boleh. Siapa Bu Un ya? An Utsman radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Terjemahan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, sama-sama. Qauli, fi'li, takriri. Qauli. 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 Qauli, fi'li, atau takriri. Sekali lagi. Qauli. Qauli Ustaz. Dari mana tahu qauli? Karena Rasulullah berkata, Qala. Iya, ahsantunna, karena ada qala dan Rasulullah bersabda. Artinya Rasulullah bersabda. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini adalah hadis qauli. Sekarang ini keluar dari pembahasan kita. Utsman ini siapa? Sahabat, bukan itunya. Dalam ilmu hadis, Bukhari itu siapa? Riwayat. Riwayat yang mana? Utsman atau Bukhari? Bukhari. Utsman? Lupa. Ini di awal banget ini, di hadis pertama. Utsman itu siapa? Bukhari itu siapa? Bukhari riwayat. Utsman sanadnya. Sanad. Iya, betul. Sanadnya dari Utsman. Maka Utsman disebut dengan An. Iya, betul. Berarti Utsman disebut dengan betul tadi, Bu. Ini sanad. Ini an Utsman kepada an Nabi Muhammad. Itu sanad namanya, betul. Yang ini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, itu namanya matan. Matan. Isi. Betul, ya betul sekali. Sekarang Utsman itu sebagai apa? Bukhari itu sebagai apa? Perawi. Bukhari perawi. Lalu terus Utsman Bukhari. siapa? Utsman yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan perawi bahasa Arabnya. Perawi. Ya. Sanad Ustaz, sanad. Sanad, ini sanad nih. An itu namanya sanad. Kalau isinya ini matan nih. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Isinya kontennya namanya matan. An-annya namanya sanad. Yang saya tanya bukan an-annya, tapi Utsmannya. Sahabat.
Iya, Usman ya sahabat. boleh. Boleh sahabat, boleh mamang saya, boleh. Ayo, silakan. Yang ingat, yang masih ingat. Iya tuh yang ada 3 itu, 1 apa, 2 apa. Betul, betul, betul. Ini namanya kita muzakarah. Bukunya Usman itu apa ya? Lupa. Ustaz. Lupa Berarti ya. Usman adalah rawi. iya. iya. Ini perawi. Bukhari itu jatuhnya mukharrij. Mukharrij yang mentakhrij hadis. Yang mentakhrij hadis itu apa? Takhrij itu kan diambil dari kharraja yukharri, yang mengeluarkan hadis. Ya kan? Dari catatannya ke dalam sebuah buku. Jadi Bukhari itu namanya mukharrij. Usman itu namanya rawi atau dalam bahasa Indonesia perawi. Begitu ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah kita identifikasi mana hadis qauli, fi'ali, kemudian takriri. Kita lanjut. Oh, udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Ustadz, Boleh, kalau silahkan. hadis kauli itu mereka melakukannya itu berdasar apa ya Ustadz ya? Ininya sumbernya gitu. Sehingga Nabi mendiamkan. Gimana? Ulangi, Perkataan boleh diulangi. Ya, umpamanya ada sahabat melakukan perbuatan apa gitu, Hmm. dan Nabi membiarkan. Nah, Takriri maksudnya. sahabatnya itu berdasarkan sumbernya itu dari mana dia melakukan hal tersebut, sehingga Nabi Oh membiarkan. iya. Itu dari aktivitas harian. Aktivitas harian. Jadi kan setiap aktivitas harian kita itu dipantau oleh Nabi Muhammad. Ini yang mana nih dipilih-pilih, mana yang boleh, mana yang enggak, gitu. Jadi memang hariannya begitu. Nah, Berarti suara saya terdengar? berarti dilihat dulu siapa yang meriwayatkan ya Ustaz ya, yang melakukan itu siapa gitu ya. Ya, yang dilihat adalah Nabi mengiyakan atau melarang, mendiamkan atau menafikan. Oh Kalau iya. Nabi mendiamkan berarti boleh. Kayak gini, contohnya gini. Ada satu kampung di Arab itu suka makan ini dop. Apa namanya dop? Dop. Kadal gurun. Kadrun. Kadal gurun. Kadrun. Iya, Kadal gurun. suka makan dop. Jangan disingkat, Ibu. Ya, bolehlah, biar lebih ini. Suka makan kadrun. Jadi kadrun itu biasanya dibakar. Kita kan aneh ya, masa kayak biawak, sejenis biawak, tapi dia hidup di darat doang, nggak hidup di dua air. Jadi biawak diambil, kemudian di sate, kadang dibakar. Kalau kita makan, aneh apa enggak tuh? Aneh lah. Masa kadal dimakan, tapi ada satu kampung di Arab itu, kalau pesta pasti ada dop, pasti nyediain kadrun. Nah, Nabi Muhammad datang karena dagingnya udah dicincang-cincang. Kemudian Nabi Muhammad madayadahu. Madayadahu tuh udah mau ngambil. Pas sudah mau ngambil, ada satu sahabat bilang, ya Rasulullah inna hudok. Ya Rasul, itu kadrun. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW nggak jadi ngambil, ditaruh lagi. Kemudian sahabat itu nanya, ini kan kebiasaan sahabat, orang kamu kita makan dok, gitu, makan kadal gurun. Kemudian sahabat itu tanya, ya Rasulullah, apakah kadrun itu haram? Gitu kan. Gak apa-apa ya, saya singkat kadrun ya. Apakah kadrun Gak apa-apa haram? Ustaz. Terus kata Rasulullah, nggak apa-apa kalian makan. Tapi di kampung saya nggak ada kadrun, gitu. Jadi saya asing sama dop ini, saya asing sama kadal gurun ini, gitu ya. Ini dibiarin sama Nabi. Berarti apa? Halal. Berarti apa? Boleh. Kalau haram, Nabi udah ngelarang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak mungkin membiarkan kemungkaran terjadi atau seseorang memakan hal yang haram. Kalau haram, Rasulullah bilang, jangan makan itu nggak baik itu buat kalian. Itu pasti udah dilarang.
gitu ya. Karena Nabi Muhammad itu sahibus syariah, atau Nabi Muhammad itu mubalik itu adalah yang menyampaikan pesan ilahi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira siapa? Bu Un, mudah-mudahan manfaat. Jadi memang bersumber aktivitas sahabat itu ngelakuin ini. Bahkan kadang-kadang sahabat itu sengaja melakukan di depan Nabi supaya mendapatkan legitimasi dari Nabi apakah ini boleh atau tidak. Pesanan Gojek. Ayo. Awas. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Apaan? Makan. Kalau tidak ada, kita tutup diskusi kita pada kesempatan siang kali ini. Tidak ada ya. Jadi ini nanti insya Allah rekamannya kita upload. Kemudian yang mau murojaah silakan alhamdulillah di channel YouTube Ma'had Al-Abror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu ya, berhormat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, walafiat. Saya mohon ada kata-kata yang tidak enak didengar. Saya mohon maaf lahir batin. Itu saja. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah untuk terus mengkaji ilmu Allah, terus mengkaji sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni ala minkum nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika pasti banyak salahnya, pasti banyak kurangnya. Ala minkum la taufiq hidayah wa hidayah. Allahumma waffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.